ketika kita harus membayarkan puluhan miliar untuk kompensasi STY, berarti kan ada financial loss di situ. Uangnya tadinya costly. Uangnya tadinya mau pakai buat down payment beli gedung. Nah, iya kan? Iya kan? Ya, jadi tapi, ya maksud itu. saya, Pak, apakah memang mempertahankan STY itu akan lebih banyak loss-nya, kerugiannya daripada kita harus melepas membayarkan kompensasi? Ya, kalau orang mimpi, apalagi bangsa lagi mimpi, kayaknya itu yang paling mahal yang kita harus berikan gitu. Ya kan? Ya. Toh hari ini sepak bola Indonesia baik-baik, dari pemerintah support, dari private sector semua banyak support. Artinya apa? Ya kepercayaan. Nah kepercayaan ini ya salah satunya prestasi. Gitu. Nah, ya kita coba yang terbaik gitu. Kepercayaan ini sepertinya akan cepat kali ini Pak ditagihnya pada saat Indonesia bertanding melawan Australia. Resiko. Karena wajah pelatihnya berganti. Resiko ya, memang. resiko. Tapi apakah Pak Erik sendiri menargetkan pelatih dan tim barunya ini untuk target pertama memang harus lolos dulu? Ya mereka udah tahu konsekuensi to get the jobs waktu di interview kan mereka tahu. Kita mau apa? Ya dia mau juga. Dengan segala reputasi nanti tim yang datang top loh. Dia juga kalau gagal reputasinya juga rusak di Eropa. Ini mana pernah sih pembicaraan sepak bola di Indonesia seberisik sekarang di Eropa, kayaknya belum pernah dia seumur hidup. Ya tapi jangan ini menjadi euforia. Itu yang saya bilang. Masuk World Cup itu sebuah mimpi. Tapi kita mesti mimpi yang lebih besar lagi dong. Masuk World Cup terus nggak? Kan itu yang selalu saya challenge. Kan maunya Indonesia kayak Saudi. Indonesia kayak Jepang, ya kan? Indonesia kayak Australia. Sering masuk World Cup kan enak di kuping gitu loh. Hah? Ini baru pengen sekali World Cup aja udah heboh, ribut gitu loh. Padahal maunya kalau ini masuk, ya masuk World Cup lagi gitu kan? Itu kan kita harus jadi bangsa yang yang progresif, yang fight gitu. Iya dong. Mungkin masyarakat haus betul memang Pak. Kita sudah haus betul ingin tapi masuk World hausnya Cup. Jangan jadi black and white, jangan jadi juga destruktif. Ya, pelatih belum datang udah gimana dia mau konsentrasi? Iya dong. Ya kan nggak fair gitu loh. Let him work gitu loh. Ya, let him doing the job, kasih kesempatan gitu loh. Pak, apakah sudah sampai pada pembicaraan what if kalau pelatih yang baru juga don't get the job done? Begini. Waktu saya tawarin mereka, gimana? 4 tahun? Enggak, 2 tahun. Habis 2 tahun Anda nilai saya. Ya. Kenapa 4 tahun? Karena ada Olimpiade. Kan kemarin kita gagal Olimpiade. 1 game, tinggal 1 game gagal. Enggak, 2 tahun aja. Nanti habis 2 tahun, kita Olimpiade. Saya rasa mereka ini orang-orang yang reasonable lah, bukan orang yang hanya isebat numbers apa. Mereka juga reputasinya bahaya, gitu, bahaya. Dan kita bukan negara yang pernah masuk World Cup ya, ranking 127 dan kita itu cepat turun. Ya, rankingnya jadi bagus. Ini hanya 2 tahun terakhir karena kita aktif berkompetisi dan aktif mengisi FIFA Matchday. Yang selama ini FIFA Matchday, ya liga nggak berhenti. Kan bangsa kita paling hebat tuh. Mau semua, kita mau semua, tapi tidak terstruktur, tidak terprogram. Itu bangsa kita selalu pengennya. Dan bangsa kita jarang sekali, ya senang melalui proses. Iya, ketika Pak Erick Thohir berbicara soal proses, ini mungkin kritik yang sudah Pak Erick sering dengar juga. Justru Pak Erick Thohir kadang dianggap tidak mau berproses, makanya banyak melakukan naturalisasi pemain dan akan berlanjut lagi. Kan tadi saya udah ngomong, di U17 cuma ada 1. Di U20 cuma ada 1. Nah, hari ini ibarat mesin kita kekencengan. Nah, terus kalau kenceng ngerem. Ya selesai dong, hilang tuh momentum Olimpiade kemarin. Nah sekarang, kalau kita main dengan tim yang kemarin, U23 kita main ini, yang bangga, tinggal 1 game. Main di kualifikasi World Cup ini,
kalahnya 5-0, 6-0 kali, 7-0. Hah? Iya kan? Iya kan, that's the fact kok. Sama Jepang aja udah tim kayak gini masih kalah 4-0. Dan pelatih baru ini Pak, apakah ada ekspektasi kepada Kluivert karena dia legenda Belanda, striker ternama Belanda, juga bisa meyakinkan mungkin pemain-pemain diaspora kita yang lain yang belum bergabung? It's part of the job. Part of the job. Dan akan banyak nama menarik yang gabung. Dan Kluivert akan bisa menghandle itu, Pak? Ya, karena ada trust. Ada trust di antara mereka, ini kan kultur. Tidak bermaksud untuk mendikotomikan lagi ya Pak, tapi saya jadi ingat karena baru kejadian ada komen balasan dari Coach Sintayong ketika Coach Nova mengucapkan terima kasih kepada Coach Sintayong, kemudian ada balasan yang menjadi headline di pemberitaan. Kata-kata Coach Sintayong adalah jaga pemain lokal kita. Itu disampaikan kepada Coach Nova. Benar, setuju. Ya. Semoga nggak ada hidden agenda memecah pemain lokal dan pemain diaspora. Apakah saya nggak tahu. Itu sudah muncul, Pak? Saya nggak tahu. Upaya-upaya memecah saya nggak lagi. tahu. Ya kan. Pak Erick Thohir, apa yang mau disampaikan? Yang pasti tim nasional kita milik kita. Ya. Ya, jangan mau kita dipecah-pecah, apalagi ya diatur-atur asing. Ini kita bangsa kita kok. Nah. Ya, kita harus punya ini sendiri lah. Gitu. Ya. Ya kan? Sebelum mengakhiri interview kita, Pak, saya juga tidak mau bahwa timnas kita dipecah oleh isu-isu negatif yang justru akhirnya membuyarkan konsentrasi kita untuk menghadapi ke depan. Tapi tampaknya ini satu lagi yang perlu saya klarifikasi tanyakan kepada Pak Erick. Ketika, oke lah, Coach Sintayong mengatakan, Pak Sumarji mengatakan bahwa ketika disampaikan, Coach Sin sudah bisa menerimanya dengan baik. Saya dengar juga. Ya kan? Tadi baru ditelepon sama Pak Marji, Coach Sin kirim salam, mau ketemu, welcome saya bilang. Kita ketemu, kita ngobrol. Sejak pemutusan belum ada ketemu lagi Pak? Belum, kan memang biasa. Saya juga sama Mancini selesai pisah, kemarin ketemu di event di beberapa internasional, salaman ketawa-ketawa, ispes, emang begitu. Hubungan saya Mancini juga kurang bagus waktu pisah. Ya kan? Tapi banyak juga yang bagus, ya emang part of life. Iya, karena kan pada saat perpanjangan kontrak, Pak Erick ada fotonya tuh salaman dengan Sintayong. Tapi pada saat pemutusan kontrak, Pak Sumarji yang menghadap Sintayong. Ya memang itu part. Emang selalu begitu, makanya direktur teknik, sport directors, emang seperti itu. Ya kan? Tapi mungkin masih ada orang-orang di sekitar Coach Sin terutama yang kurang enak didengar ketika keluarganya juga ikut berpendapat. Ya itu no comment. Iya kan? Saya nggak mau. Sampai ada kata-kata bahwa dipertanyakan perlakuan PSSI selama 5 tahun. Saya berapa tahun jadi ketua? Saya kayaknya nggak 5 tahun deh baru. Saya baru 2 tahun. Saya nggak ngerti gitu perlakuan PSSI selama 5 tahun kan. Saya baru jadi ketua 2 tahun, jadi saya nggak ngerti poinnya apa. Dan saya nggak mau terjebak polemik-polemik itulah. Ini klasik. Tapi saya rasa penting untuk kembali disampaikan, apalagi langsung dari Pak Erick Thohir sebagai Ketum PSSI, bagaimana membuat kita lebih fokus dan bisa move on. Pesan-pesan kepada mungkin masyarakat kita yang karena dahaga mencapai mimpi, akhirnya banyak komen-komen yang masih mengkritik, apalagi selepas Coach Sintayong tidak lagi menjadi pelatih. Pesan kepada mereka Pak, yang masih belum bisa menerima. Saya terus terangkan menghindar banyak interview lah. Saya melakukan interview pada saatnya. Nah, saya ngelihat ini, kenapa saya mau lakukan interview, saya lihat ini arahnya kok seakan-akan tim nasional ini mau dihancurkan. Makanya saya mau datang. Udahlah, kita harus kembali proporsional, melihat tadi kompleksitasnya, program, pelatih, pemain, dan kita punya mimpi. Ini mimpi, ya sekedar mimpi, tapi kan harus dijalankan. Tapi please lah, ya, yang tadi Zi bilang, ini kan tim nasional ini milik kita semua. Erick Thohir pensiun, Coach Sintayong berganti, Patrick juga nanti selesai, ya. PSSI terus, umurnya lebih tua dari saya, ya kan. Pemain lebih lama dari saya, bisa 15 tahun main, ya. Tapi tim nasional kan lama. Dari tahun 38 udah masuk Piala Dunia. Nah artinya apa? Tolonglah, jangan destruktif.
Kita sayangin tim nasional kita jaga, kita support, kita kritik, ya. Tetapi tadi jangan destruktif. Ya, ini buat bangsa kita. It's not about you, not about me, not about anybody. Ini buat semua, buat Indonesia gitu. Baik, Pak Erik, terima kasih banget sudah mau bersedia kami wawancarai di program Kontroversi Metro TV. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kita, bisa membantu juga untuk mengetahui sebetulnya alasan-alasan di balik berbagai keputusan penting yang dijalankan oleh PSSI, dan semoga kedepannya apapun prosesnya, tapi kita berharap bahwa ini adalah demi kebaikan Timnas Indonesia, demi kebaikan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Erick Thohir. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari kontroversi hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.